Prabowo dan Jokowi sudah sepakat agar Ridwan Kamil maju di DKI Jakarta. Wakilnya Kaisang. Bagi saya, baju yang dikenakan oleh Mas Kaisang itu kekecilan kalau hanya sebatas calon wakil gubernur. Bisa dicek di semua survei bahwa per hari ini elektabilitas Anies itu kan memang nyaris tanpa lawan tanding. Ini kan soal bagaimana melawan Anies Baswedan. Ini yang kemudian mengemukakan ke publik. Satu-satunya cara untuk membendung Anies Baswedan di Jakarta adalah Ridwan Kamil. Sama kayak Anies di Jakarta, Kayak- tidur aja menang gitu. Kayak Anies begitu. Problemnya Anies dikeroyok, Pak. Dengan Oke. kekuatan-kekuatan besar. Anies kuat apapun judulnya. Jadi Anies ini nggak ada lawan. Per hari ini nggak ada lawan. Iya. Sepertinya Ganjar juga cukup meyakini bahwa ketika PDIP menyatakan tertarik untuk bekerja sama dengan Anies, itu bukan otomatis membuat semua orang di PDIP akan setuju. Kalau saya Itu mau tanya. pernyataan Ganjar itu adalah menjadi penegas bahwa luka politik 2017 itu nggak bisa dihilangkan begitu saja. Solid kata orang Madura itu sulit. Sulit ya. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Ini benteng pertahanan paling kuat. Kalau ada yang protes kan ngelantur. Lantur namanya juga lantur. Kalau relevan ya memang lagi ngegosipin hal-hal yang lagi topik isu. Mas Adi Praitno Ya Bang Yogi. selalu bersama Radhi Saputro sekarang. Sementara menunggu kedatangan Gus Takim. Cepat pulang. Ya, Gus Takim sekarang sedang kongko-kongko politik. Tadi pagi sempat kontak, ada 2 info dari Gus Takim. Pertama, Mas, saya lagi kumpul lintas partai ini, Mas. Wah, tunjukkanlah foto-foto beberapa elit-elit. Yang di Mekah. Menunggu kepulangan di Mekah. Ada 2 informasinya. Mas, saya dapat informasi ini, Mas. Hasil kongko-kongko di Mekah. Pertama, Prabowo dan Jokowi sudah sepakat agar Ridwan Kamil maju di DKI Jakarta. DKI Jakarta. Wakilnya Kaisang. Dan di situ kenapa sepakat? Katanya Prabowo sepakat karena dengan demikian terbuka peluang bagi seorang Deddy Mulyadi, kader Gerindra di Jawa Barat untuk maju. Yang kedua ini agak geser, namanya juga ngelantur. Sudah 80%, Mas. Komposisi kabinet sudah disepakati. Prabowo dan Jokowi. Iya nggak? Bener atau nggak tahu ya, kan namanya juga ngelantur, Mas ya. Tapi ngelanturnya di Mekah. Oh, di Mekah. Tapi sudah selesai rangkaian ibadah. Dan ngelanturnya itu pasti 100% benar. Ah. Di Mekah nggak boleh bohong. Oh iya, Mas Takim, pesan Anda sudah saya sampaikan. Dan biarkan nanti Mas Adi sebagai pakarnya untuk mengomentari soal pilkada. Ini Gerindra, kenapa harus ngusung partai kader dari Partai Golkar, padahal punya wakil gubernur? Ya, itu yang justru menjadi tanda tanya begitu banyak orang. Untuk sekelas Partai Gerindra, pemenang Pilpres punya Prabowo Subianto, menyebut kader partai lain untuk maju itu menurut saya satu anomali. Kenapa tidak Riza Patria? Kalau mau bicara survei, memang Riza Patria itu muncul. Sekalipun tidak sesignifikan Anies, tidak sesignifikan Ridwan Kamil. Tapi yang muncul di internal Gerindra adalah Riza Patria. Kalau bicara tentang pengalaman, jangan diragukan. Mantan gubernur, ketua DPD Gerindra Jakarta, dan seterusnya. Aktivis HMI, dan seterusnya. Panjang cerita ini, Bang. Artinya, kalau melihat portofolionya, rata-rasanya Riza sangat layak sebenarnya untuk dimunculkan sebagai salah satu opsi yang minimal disebut namanya oleh Gerindra. Tapi kan sekali lagi partai ini kan soal elit. Bukan soal bagaimana suara-suara yang muncul dari bawah. Tapi yang kedua, ini kan soal bagaimana melawan Anies Baswedan. Ini yang kemudian mengemukakan ke publik. Satu-satunya cara untuk membendung Anies Baswedan di Jakarta adalah Ridwan Kamil. Karena bisa dicek di semua survei bahwa per hari ini elektabilitas Anies itu kan memang nyaris tanpa lawan tanding. Yang relatifly bisa membalap, bisa mengejar, dan potensial mengalahkan Anies Baswedan adalah Ridwan Kamil. Itulah yang kemudian muncul satu keyakinan, Ridwan Kamil yang dikasih mandat juga oleh Golkar di Jawa Barat dan di Jakarta, disorongkan di Jakarta. Ini kemudian mendapatkan respon positif kan, dari Gerindra dapat, dari PAN juga dapat. Dan bahkan suasana dari istana sudah mulai muncul. Projo mengatakan nggak mungkin ke Anies, lebih ke RK. Projo dari dulu merah kata Jokowi, merah kata Projo. Jadi kalau saya membaca Projo itu Jokowi, kecuali Projonya bohong. Kecuali Projo ini
klaim-klaim. Ya. Tapi ketika Projo mengatakan lebih condong ke RK di Jakarta, ini menjadi satu penegas sebenarnya bahwa Koalisi Indonesia Maju, hakul yakin per hari ini menginginkan Ridwan Kamil maju di Jakarta bertanding melawan Anies. Tapi yang bikin nggak happy itu tentu Golkar. Golkar pasti punya hitung-hitungan politik. Ya. Kalau mau jujur, secara rasional, kalkulatif, RK ini lebih baik di Jawa Barat. Iya. Ya kalau saya ngomong, RK ini tidur aja di Jawa Barat bisa menang. Sama kayak Anies di Jakarta. Kayak- Tidur aja menang gitu. kan? Kayak Anies begitu. Problemnya Anies dikeroyok, Pak. Dengan Oke. kekuatan-kekuatan besar. Dikeroyok dalam arti ini ada mesin politik yang masih panas. Memenangkan Prabowo dan Gibran di Pilpres. Prabowo mengalahkan Anies di Jakarta kan. Ini yang kemudian bisa menjadi satu keyakinan, sekalipun RK masih di bawahnya Anies, tapi mesin politiknya mendidih, bisa menang. Apalagi wakilnya Kaisang. Nah, anak Baru mau muda, diomongin. ketua umum PSI dan seterusnya. Makin mantap ini. Dan pada saat yang bersamaan di 2024 ini, variabel Pilkada Jakarta 2017 tidak terjadi. Contoh, tidak ada lagi mobilisasi 212. Ya. Tak ada lagi calon yang dianggap menista agama. Tak ada lagi isu politik identitas yang dulu dinilai menjadi instrumen dan memberikan dampak positif kepada Anies Baswedan. Jadi ini yang sepertinya mempertebal di mana Anies itu kemudian harus mendapatkan lawan yang sebanding namanya Ridwan Kamil. Tapi itu tadi yang saya lihat, rasa-rasanya Golkar itu kalau melihat gestur tubuhnya, nggak happy Ridwan Kamil di Jakarta itu, Bang. Seperti terpaksa gitu ya. Bukan hanya terpaksa, nggak mau itu kelihatan. Cuman karena Golkar ini berada satu tarikan napas di Kim, jadi kepentingan politiknya harus dinegosiasikan. Inilah repotnya memang ketika satu Kim itu harus berkongsi dengan begitu banyak urusan politik. Itu satunya pilkada kan. Oke. Iya, sekalipun misalnya Golkar ingin Ridwan Kamil di Jawa Barat, tapi kalau partai mayoritas di dalamnya menghendaki itu di Jakarta, apa boleh buat bagi Golkar? Ini yang sepertinya membuat belakangan kita dengar statement-statement elit Golkar kan, bahwa kami punya kecenderungan menginginkan Ridwan Kamil di Jakarta. Kan begitu, Pak. Iya. Kami itu maksudnya Golkar itu kutipan dari mereka. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ya karena kan bagaimanapun secara historical politiknya kan Jawa Barat ini kan lumbung suara partai Golkar. Iya, betul. Lumbung suaranya per hari ini. Iya. Ketika Golkar di Jawa Barat itu misalnya ada Aceh Hasan Sadili sebagai ketua DPD-nya itu berlipat ganda. DPRD-nya juga berlipat ganda, prestisius. Iya. Masa iya kalau diserahkan kepada yang lain? Karena memang di internal Golkar, kalau Ridwan Kamil nggak ke Jakarta, nggak ada nama lain yang mentereng, Bang. Dan di bawahnya itu persis memang ada namanya Deddy Mulyadi. Tapi ingat kalkulasinya, Bang. Sekalipun Ridwan Kamil di Jakarta, ini nggak ada jaminan menang ya. Anies kuat apapun judulnya per hari Jadi ini. Anies ini nggak ada lawan. Per hari ini nggak ada lawan. Artinya apa? Kalau memang Golkar punya kalkulasi rasional, Anies gampang dikalahkan, mestinya happy juga dong kadernya ditaruh di Jakarta. Ini kan selangkah dengan istana. Iya. Jakarta itu kan dianggap RI3 selama ini. RI3 Jakarta. Mestinya happy. Ketika disebut oleh Gerindra dan PAN dan Projo, bahwa RK akan dimajukan di Jakarta, happy mestinya. Langsung konsolidasi, langsung umumkan bahwa calon mereka itu adalah Ridwan Kamil. Tapi kenapa Golkar terlihat mengayun kanan kiri, nunggu istihoroh politik juri baru diumumkan? Ini menunjukkan bahwa hitung-hitungannya nggak masuk ini, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Intinya kalau boleh bilang Pak, kalau bisa yang lain Pak gitu ya. Iya, Jangan kalau Ridwan bisa Kamil yang lah Pak, lain. izinkan kami jaga Jawa Barat kira-kira gitu. Betul. Dan pada saat yang bersamaan, Kim juga harus berhitung. Kalaupun toh Deddy Mulyadi yang dimajukan, nggak ada jaminan menang juga. Itu. Jadi di Jawa Barat nanti malah kosong. Di Jakarta kalaupun memang Anies masih kuat, jadi kosong. Jadi kosong dua-duanya dong. Betul. Sekalipun Deddy Mulyadi itu elektabilitasnya persis di bawah Ridwan Kamil, kan jaraknya jauh. Dan untuk ukuran calon mengamankan satu pertarungan dengan nyaman, elektabilitas Pak Deddy itu kan nggak terlampau signifikan, nggak terlampau meyakinkan. Khawatirnya partai-partai non-Kim seperti PKS, PDIP, kemudian Solid. Nasdem, PKB solid, Pak. Ini repot barang. Ini- Apapun di Jawa Barat ini kan mesin politik PKS masih mendidih Ya, ini, Pak. ya. Jadi sebenarnya fenomena Anies Baswedan maju lagi di Pilkada DKI November 2024 ini bukan sekedar pilkada sendirian ya. Jadi melihatnya adalah rangkaian dari pertarungan pasca pemilu 2024. Ya. Kita lihat kan, ya lepas belum resmi, tapi tiba-tiba Puan menarik juga Anies. Artinya ini jangan-jangan ini bahasanya adalah Kim melawan yang disebut dengan non-Kim Ya, kalau kita sebut non-Kim. oposisi lah. Dan Iya. itu ada PDI Perjuangan. Nah, iya kan? Bisa jadi Iya.
intinya ada keinginan dari entah dari Pak Jokowi, entah dari Pak Prabowo atau siapapun di Kim, yang intinya jangan Anies nih. Tidak melihatnya 5 tahun saja, tapi lihatnya nanti 2029 ini. Iya. Kalau Anies siapapun yang menguasai panggung Jakarta dengan exposure media yang setidaknya kalau jadi kepala daerah di DKI kan lebih mendapatkan inilah paparan. Iya. Ya kan? Exposure-nya besar. Exposure besar. Dan itu akan mengancam di 2029. Betul. Tapi gini, Mas Yogi, saya membayangkan gitu, partai sebesar Golkar gitu ya, partai yang udah dari zaman Orde Baru bahkan, biasanya susah diatur gitu kan. Sekarang kok gampang banget ya diatur. Dan saya ngelihat dirigennya apa betul seorang Presiden Jokowi ini masih jadi mengorkestrasi koalisi Indonesia Maju. Kalau Mas Ade, Itu urusan elit lah Pak. Tapi yang jelas ketika menyatakan solid di Kim, itu repot untuk menunjukkan eksistensi dan kemandiriannya sebagai partai politik. Pasti di situ dikompromikan. Apalagi bicara tentang pilkada, yang pastinya tarikan napasnya itu soal komposisi kabinet. Per hari ini komposisi kabinet tertutup Pak. Ini kan sedang diuji betul. Soal loyalitas partai-partai yang ada di Kim. Kalau distribusi Pertaruhannya itu ya. mungkin saya nebak aja ini kan. Ya, kita kan bukan orang dalam. kan ngelantur. Kata Mustaqim katanya 80% sudah solid. Kata Mustaqim. Kata Mustaqim. Solid kata orang Madura itu sulit. Sulit ya. Jadi tarikan napas pilkada itu tentu dengan komposisi kabinet. Per hari ini komposisi kabinet itu sangat tertutup loh. Beda dengan Jokowi dulu waktu menang jadi presiden 2014. Jadi exposure kabinet dari setiap partai bermunculan di mana-mana. Siapa yang jadi menteri, apakah ketua umum partainya, apa sekjennya. Per hari ini itu nggak muncul, Pak. Ini tentu menjadi suatu hal yang ngeri-ngeri sedap ya. Jangan sampai soal bagaimana komposisi distribusi kader-kader partai yang ada di Kim ini tidak merata, ini berdampak pada postur kabinet yang akan didapatkan oleh partai-partai. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya kira, jangankan Golkar, partai-partai yang lain seperti PAN dan Demokrat sulit untuk menentukan bahwa keinginannya 100% calon mereka di pilkada tidak dinegosiasikan dengan yang lain, terutama dengan Gerindra sebagai pemenang pilpres. Cuman itu tadi, sebagai pemenang pilpres kalau saya berharap ya, Gerindra itu tentu memunculkan kader mereka. Entah siapapun, bisa Budi Juandono, ataupun Mbak Saras misalnya, ataupun Riza Patria. Bahkan kalau mau jujur kita sebut lagi, Kaisang itu sebenarnya, ini sebagai antisipasi, skenario kedua, kalau deadlock. Deadlock dalam arti Ridwan Kamil dan Golkar nggak mau di Jakarta. Harus ada second plan-nya dong. Kenapa Kaisang nggak dimajukan sebagai calon gubernur? Kenapa hanya diproyeksikan sebagai calon wakil gubernur? Bagi saya, baju yang dikenakan oleh Mas Kaisang itu kekecilan kalau hanya sebatas calon wakil gubernur. Ketua umum partai, suara di pileg di Jakarta signifikan. Jakarta dan anak presiden, Bang. Masa iya calon wakil gubernur? Anak presiden sampai 20 Oktober 2024. Betul, tapi per hari ini sampai kandidasi. Betul, magnet sebagai anak presiden penting. Ya kalau memang faktor anak presiden nggak penting, kenapa Kaisang dikaitkan dengan pilkada Jakarta? Artinya apa? Jadi sekalian ingin memajukan Kaisang, mumpung ada kesempatan maju melalui putusan MA, sekalian aja calon gubernur. Ini sebagai exit plan. Kalau Ridwan Kamil dan Golkar nggak bisa dipaksa untuk sekaligus menghormati orang-orang sudah berjuang keras di MA ya. Betul. Kalau saya justru melihat kalau Ridwan Kamil sama Anies Baswedan bertanding ini nggak beach match, Mbak. Dua orang ini berkawan, Mbak. Iya. Hangat, akrab. Jangan-jangan mereka ini sering WA-WAan tiap hari itu. Ya tidak ada rivalitas yang sifatnya personal, tapi beda kalau Kaisang yang maju, Pak. Ini personal. Personal dalam arti Kaisang ini adalah Jokowi. Kaisang ini kekuasaan politik saat ini. Kalau head to head dengan Anies. Jadi big match itu akan terjadi kalau Anies dan Kaisang head to head ya. Anies sama Kaisang. Kalau Ridwan Kamil ya Anies kalaupun toh kalah, Ridwan Kamil sekalipun kalah nggak merasa kalah. Ini kawan juga kok yang jadi gitu loh, Pak. Nah itu yang saya sebutkan. Ini bukan provokasi, ini realistis kok. Realistis, Pak. Karena per hari ini kita tidak melihat satu rasa bahagia yang ditunjukkan oleh Golkar ketika nama kader terbaiknya. Ini ngomong-ngomong rasa bahagia nih. Kemarin kan ada yang dikasih surat tugas juga untuk maju di Sumatera Utara nih. Ini awalnya Bang Musara Jeksah kan, di Sumatera Utara. Ijek. Kemarin kayaknya mukanya kecut banget nih Bang Ijek nih. Kalau diperhatiin ya. Saya baru aja merhatiin mimik muka satu persatu ketika
Mas Bobi kemarin di Itu persepsinya Radi kan. Ya, namanya apa-apa, juga kan apa-apa. persepsi. Mungkin baru bangun tidur juga. Padahal kader internal kan. Itu Atau kader atau internal. memang ya wajar lah, dia ngawal, udah sabar-sabar jadi wakilnya, Iya, ya kan. iya. Giliran Ujung-ujungnya sudah kalah juga waktunya, sama ternyata menantu presiden. Bukan dia yang diajukan. Diajukan adalah wali kotanya. Loh, wali kota itu anak buah wakil gubernur loh. Iya. Iya kan? Jadi ini yang kemudian bisa menjelaskan bahwa soal konfigurasi pilkada, elitlah yang menentukan. Yes. Jadi di belakang sesuatu yang tidak pernah muncul ke permukaan itu yang bisa Jadi menentukan yang katanya segala-galanya. apa, suara dari bawah itu Enggak ada, ya. Bos, enggak ada. Suara Itu dari kan bawah. hanya di depan kamera aja. Kalau mau bicara tentang depan kamera, coba aja survei munculin siapa yang kuat dan siapa yang tidak kuat. Beda angka-angkanya, Pak. Oleh karena itu, kalau soal konfigurasi kandidat yang maju dalam kontestasi pilkada, itu pasti murni domain-domain elit. Siapa ketum partai? Dalam hal ini ketum partai. Dalam hal ini tentu ada irisannya dengan istana. Itu nggak bisa dibantah. Ini kan soal ada keinginan bagaimana ide keberlanjutan itu juga simultan bisa diterjemahkan oleh gubernur, bupati, dan wali kota yang beririsan dengan sama yang secara lainnya. timeline memang agak susah ya bagi partai. Contohnya yang di Kim ya. Misalnya dia tidak bisa keluar dari hukum besi bahwa kalau kamu mau aman kursi menteri harus ikut arahan kita terkait dengan dukungan di pilkada. Itu sampai dengan meskipun dia juga berpikir, tapi kan nanti pertarungannya November setelah ganti presiden. Ya. Tapi kan justru penentuannya sebelum menteri. Iya, kan? Agustus, Bang. Agustus. Tapi Papaannya. ngomong-ngomong ini saling kait-mengkait apa kepentingan tadi kursi menteri salah satunya. Kan PKS pernah bilang nih kalau Tawarin kita ya. kalau kita tuh udah selama 10 tahun lah puasa di luar. Ya. puasa di luar udah saatnya lah. Kalau kata Presiden PKS Pak siapa namanya? Pak Ahmad Saiku waktu itu bilang ini udah saatnya lah kita masuklah di kabinet gitu kira-kira. Nah, tapi kalau di konteks DKI sekarang ngusung Anies sedangkan di internal Kimnya sendiri menolak Itu Anies yang kemudian Baswedan. sampai sekarang belum clear kan. Jadi gimana tuh PKS kalau memang merelakan ini berarti merelakan kursi menteri Kayaknya masih maju mundur. maju mundur. Saya belum pernah melihat PKS itu galau seperti tahun 2024 pasca Pilpres. Ini PKS per hari ini segalau-galaunya galau. Iya. Udah galau berlipat ganda lagi, Pak. Dia sadar betul bahwa Anies ini faktor besar. Iya. Tapi tidak RI3. punya keleluasaan buat menentukan nasibnya gitu kan. Ini yang hebat siapa Mas Hadi? Dalam situasi sekarang. Ya Anies yang hebat, bisa nyihir PKS itu luar biasa, Pak. Anies itu membuat PKS seakan-akan punya ketergantungan yang tak bisa dilepas. Satu. Padahal kalau mau jujur ya, faedahnya nggak terlampau banyak ya. Satu, di 2024 ini suara Anies itu tidak bulat ke PKS, banyak ke PKB dan banyak ke Nasdem. Mestinya PKS mikir itu juga. Bahwa di Jakarta PKS berlipat ganda perolehan pilihnya, ya nggak bisa dibantah. Dan jadi pemenang di DPRD Dan DKI pemenang itu di- kan Tapi kan faktor bicara Anies PKS kan bukan hanya bicara tentang Jakarta, mestinya di tempat-tempat yang lain yang selama ini tidak kuat. Kalau naik secara signifikan, mestinya dilihat juga itu sebagai efek dari loyalitas PKS selama ini mengusung Anies Baswedan. Itu yang harus dihitung, Pak. Dan pada saat yang bersamaan misalnya harus kita akui suara Nasdem dan PKB itu kan dalam banyak hal juga efek ketika mengusung Anies Baswedan. Nasdem misalnya nggak pernah dapat suara di Riau, dapat. Tidak dapat suara di Banten, dapat. Dan diakui itu sebagai dampak dari bagaimana kehebatan Nasdem menganiskan dalam Pilpres 2024. Dan mestinya PKS juga sadar, Anies ini politisi, Pak. Dulu PKS dekat sekali, kemudian pindah ke Nasdem, hari ini PKB. Itu Anies. Jadi Anies itu tidak bisa dieksklusi hanya milik PKS saat ini. Basis konstituennya itu meluber kemana-mana. Oleh karena itu, kenapa saya sebut PKS itu galau? Ini tawaran realistis dan terukur. Tawarannya versi PKS yang kita tangkap dari media kan dua, Pak. Ditawarin menteri dan wakil gubernur. Aima, siapa yang tak mau barang bagus begini? Rasa-rasanya cuma PKS yang ditawarin begini, Pak. PKB rasanya tidak, Nasdem tidak, apalagi PDIP. Gitu. Itu yang bikin galau jadinya kan. Itu bikin galau. Karena begini jalan ceritanya, kalaupun toh PKS punya intensi memajukan kadernya di Jakarta, belum tentu jadi wakil Anies. Belum tentu, Pak. Karena pada saat yang bersamaan misalnya PDIP sedang mengincar posisi itu untuk berduet dengan Anies. Dan pada saat yang bersamaan ini yang paling penting, menteri itu nggak gampang, Bos. Partai-partai pemenang itu tentu sangat legowo betul. Sampai harus dalam tanda kutip, kalau ini benar ya, dikonfirmasi, menawarkan diri kepada PKS misalnya untuk menjadi bagian dari koalisi, itu kan luar biasa. Artinya apa?
karpet sudah dibentangkan kepada PKS untuk suatu hal yang realistis. Dalam politik itu yang dicari. Apalagi yang dicari oleh PKS pasca Pilpres ini, Bang. Kalau enggak pilkada, ya menteri. Itu yang paling Dan realistis. itu nggak bisa dapat dua-duanya paralel. Ya iya, kalau sama Anies nggak dapat dua-duanya. Nah, kalau sama Kim bisa dapat dua-duanya. Nah, kan gitu. Iya, Itu yang kemudian kita bisa tampak, yang bisa kita terawang ya. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya ini kan baru di tataran permukaan. Tapi saya nggak tahu sebulan 2 bulan ke depan. Jangan-jangan ini mulai mengeras konsolidasinya. Contoh, Kim misalnya sudah mulai menerapkan siapapun partai yang tertarik bergabung dengan Prabowo dan Gibran harus sesuai dan seirama dengan pilihan politik Kim di pilkada. Yes. Jangan-jangan PKB diomongkan, PKB kalau serius ingin bergabung dengan Prabowo dan Gibran, bisa tidak rekom kau buat Anies itu dicabut? Kan belum pada tahap itu, Bang. Belum. Misalnya ngomong juga ke Nasdem, kalau serius bergabung dengan Prabowo dan Gibran, bisa tidak nggak ikut-ikutan usung Anies? Atau kenapa PKB duluan mendeklarasikan Anies Baswedan? Kenapa? Karena belum dapat tawaran dari Jadi dia bikin kunci. Dia bikin kunci. Jangan-jangan ya, itu kan begitu. begitu kan. Betul. Dimulai dari situ dan itu yang terjadi. Tapi kan gini loh. Kita berangkat dari ini Kaisang ini kan. Ya lagi-lagi memang agak susah ya mengonfirmasi bahwa ya ada putusan MA ini soal usia ini karena untuk Kaisang. Kalau tadi Mas Adi mengatakan ya harusnya dimanfaatkan ini putusan MA gitu kan. Ya, dan kemudian sudah muncul. Ya memang agak nakalnya Kaisang ini kan mengatakan sama Mas Anies muncullah jadi wakilnya Anies gitu kan. Kalau saya sih kayaknya cuma numpang ini aja, numpang gelombang karena dia tahu yang tertinggi magnitudenya adalah Anies gitu kan di DKI. Tapi kalau misalnya Anies dan kemudian Kaisang sebagai jalan keluar kalau ada deadlock, bisa kejadian kayak Gibran loh. Last minute masih ada nama wakilnya adalah Erick Thohir, tiba-tiba Gibran. Artinya kita kalau belajar dari kasus Pilpres 2024 bahwa kalau Pak Jokowi sudah punya keinginan, meskipun di media jawabannya juga tidak selaras dengan keinginannya, pasti jadi. Nah, artinya kalau pasti jadi ini Kaisang di mana nih? Apakah tetap di wakil presiden yang katanya kebesaran bajunya, kekecilan bajunya, atau di gubernur? Kalau gubernur dengan siapa konfigurasinya? Nah itu yang sepertinya kejutan-kejutan ini tuh pasti layak untuk kita tunggu, Bang. Karena setahu saya soal Ridwan Kamil ini kan levelnya belum level para dewa-dewa politik yang sesungguhnya. Belum ya? Jangan-jangan ini baru ring pertama, Pak. Belum pada ring-ring yang lebih veto player untuk menentukan soal siapa yang ingin memajukan di Jakarta. Tapi begini secara prinsip ya, bahwa Pilkada Jakarta seakan-akan hanya dikunci oleh 3 orang ini, Pak. Kalau nggak Anies ya RK ya Kaisang. Gitu-gitu aja. Jago figur lain ini seakan-akan nggak punya cali untuk memunculkan dirinya sebagai kandidat. Ini menurut saya agak ngeri, Pak. Apapun judulnya, ini daerah khusus Jakarta yang mestinya expose politiknya mesti jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Kalau begitu kita patut mengapresiasi ya, yang perorangan Dharma Pangrekun itu ya. Tapi ya, nggak lolos ya. Nggak lolos, coba bayangin. Artinya ada keberanian lah. Ya. Karena ini pertarungan 2 gajah kan seakan-akan. Apapun kalau mewakili kelompok oposisi, rasa-rasanya belum ada nama sementereng Anies. Jadi figur-figur lain non-Anies dari PKS, dari PDIP, dari Nasdem misalnya, dari PKB, itu rasa-rasanya nggak yakin dengan dirinya muncul. Dulu muncul sama Sahroni. Tapi belakangan Sahroni bilang nggak pengen, justru ingin jadi presiden katanya. Dulu PKS itu bahasa lain itu nggak kelihatan takut lah. Ya, nggak tahu juga lah kalau kan? gitu ya. Atau mundur secara tertib lah. PKS dulu memunculkan 3 nama. Tapi tak satu pun per hari ini 3 nama yang dimunculkan oleh PKS itu ditangkap oleh publik. Jangankan viral, jangankan ramai. Disebut aja orang nggak tahu. Ditangkap dan dipoles sama PKS-nya kan. Kayaknya PKS juga tidak memoles siapapun. Dan nggak ada yang merespon secara positif. PDIP banyak sekali memunculkan kadernya. Dulu ada Risma, ada Azwar Anas, ada Ahok. Belakangan muncul juga nama Andika Perkasa. Tapi 4-empatnya seakan-akan nggak mendapatkan exposure. Yang ditangkap oleh publik kalau nggak Anies, ya RK. Kalau nggak Anies RK, ya Kaisang. Udah itu saja, Pak. 2 pasang aja dong nih Jakarta ya kayaknya. Ya mestinya 3 dong. Tapi kalau melihat konfigurasi antar para gajah ini rasa-rasanya akan hanya terjadi 2. 2 ya? Iya, itulah yang saya kira memang Jakarta ini bukan soal hanya Kim menang, Pak. Ini soal bagaimana menghadang Anies juga. Anies ini anak macan, Bang. Kalau jadi gubernur lagi, kartu politiknya hidup. 5 tahun ya. 5 tahun. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Anies ketika siap maju lagi di Jakarta, ini adalah
perjudian di tepi jurang. Iya dong. namanya judi offline. Iya, tapi di online, ini judi offline. Judi politik maksudnya. Kalau menang kemungkinan 2029 akan kembali tampil, tapi kalau kalah ya wassalam, Bang. Ini ibarat orang jatuh tertimpa tangga pula. Kalah pilpres dan kalah pilkada. Sebagai pelaku survei politik, survei politik juga ini, Iya, Mas iya. Adi. Itu gimana? Anies masih tinggi memang. Paling kuat saat ini, paling dikdaya. Relatively nama-nama lain itu tak ada yang kompetitif. Boleh juga ya. Hanya Punya Ridwan partai, Kamil. ya. Hanya Ridwan Kamil. Tapi ingat loh, faktor Ridwan Kamil jangan hanya Ridwan Kamil saja. Ini orang Jawa Barat yang identik dengan bobotoh. Itu aja, Pak. Masuk kandangnya The Jack. Ini nggak gampang ini. Inilah. Ini analisisnya boleh Lagi. juga. Tapi boleh juga ya. Itu kan boleh pembicaraan, Iya, Mas. takutnya jadi sentimen The Jack ya. Betul, Ini betul. bosnya bobotoh masuk ke sini gitu ya. Itu di medsos, di media kan ramai pembicaraan, Pak. Iya. Ramai pembicaraan. Iya, Sentimen-sentimen Malah anti jadi orang Jabar. faktor penurun elektabilitas malah ya untuk DKI Jakarta. Jangankan soal itu, Bang. Kita sekarang kalau mau ke Jawa Barat agak ngeri kalau platnya B kan. Iya benar, dibengkok-bengkokin. Iya, ataupun orang Jakarta. Kalau Jakarta agak aman ya. Misalnya kalaupun toh plat D itu nggak ada soal ya. Tapi sentimen The Jack sama Iya, bobotoh itu nggak bisa dihilangkan. Dalam politik apa sih, Bang, nggak kemudian jadi sentimen? Dulu kita tidak pernah membayangkan mayat jadi instrumen politik. Jadi instrumen politik 2017. Iya. Pakai ayat segala macam. Nah, ini yang saya khawatirkan, sentimen-sentimen kayak gini kan bisa dibentur-benturkan. Tentu untuk bagaimana memenangkan pertarungan sebuah kontestasi. Kan kenapa saya ngomong begini? Saya kan nggak mungkin ngomong di ruang hampa, Pak. Itu pembicaraan di X banyak kok. Komen-komen di berita-berita terkait head to head Ridwan Kamil sama Anies muncul. Wah, ini akan terjadi big smash antara Bobotoh dengan The Jack. Tapi di kandang The Jack. Iya. Artinya ada potensi pemilih di wilayah Jakarta itu akan ada sentimen negatif ke Ridwan Kamil karena ini adalah simbolnya bobotoh kan. Betul. Gitu ya. Makanya saya selalu ngomong, sekalipun saya sering disebut provokator ya. Dalam politik ini kan belum ada yang bisa dipastikan 100%. Pasti mainnya di tikungan akhir dan last minute. Anggap saja misalnya Ridwan Kamil ini kemungkinan besarnya deadlock. Per hari ini Ridwan Kamil nggak pernah ngomong mau di Jakarta ataupun di Jawa Barat. Tidak menunjukkan antusiasmenya itu nggak keluar. Yang kelihatan nggak nyaman dan nggak happy itu baru Golkar kan. Kan mulai speak up. Bahwa ukuran kalkulasi rasional mereka, RK memang sebaiknya dijabat. Ini kan menjadi penanda betapa di internal Kim sekalipun per hari ini belum 100% deal soal Ridwan Kamil. Makanya itu yang saya sebutkan. Jadi skenario keduanya harus mulai dimunculkan. Kok pikiran saya langsung ke Mas Kaisang? Kaisang, Pak. Ketum PSI, Bos. Punya nyali. Ngomong sudah siap maju di Pilgub Jakarta. Nah, persoalannya apakah calon wakil atau calon gubernur itu yang perlu dipikirkan. Tapi kalau saya melihat dari jauh, per hari ini posisi sebagai ketua umum PSI, suara di Jakarta kuat, plus dapat bonus sebagai anak presiden, calon gubernur jauh lebih mantap. Mungkin ketimbang sebagai calon anak wakil. presidennya hanya berlaku sampai dengan proses penetapan dan kandidasi. Oh iya, pada karena saat itu yang pertarungannya dikhawatirkan mungkin ya, sudah jadi presiden. Karena bagi Jokowisme khususnya, Jokowiisme. iya, karena bagi Jokowisme, loyalis Jokowi, jadi tuah politik Jokowi ini akan panjang, Pak. Tak hanya berhenti di tanggal 20 Oktober, kan tinggal diuji nanti. Apa betul setelah tak lagi jadi presiden, tuahnya itu bisa berdampak secara signifikan di Pilkada Jakarta, andai Mas Kaisang maju sebagai kandidat gubernur. Kan itu yang saya sebut, ini uji materi pada ujung-ujungnya. Kalau ngomong misalnya kepamoran, kebintangan, dan tuah Jokowi akan berakhir tanggal 20 Oktober, para Jokowisme itu marah, Pak. Nggak ngerti politik. Iya kan? Hanya pengamat yang melihat dari jauh. Nggak punya data. Kira-kira gitu. Adi intinya Mas Kaisang maju, kira-kira gitulah. Cocok, Pak. Cocok. Maju Cocok. jangan takut. Iya, maju biar lebih rame gitu Dan kan. nanti saya ini akan kontak nih kawan-kawan Lanturan. Ayo podcast lagi gitu. Iya. Nih, selanjutnya ngomong-ngomong soal Jokowisme tadi, saya tertarik juga sama Partai Solidaritas Indonesia nih, pimpinannya Mas Kaisang. Kok udah 2 periode ya, kita lihat kan 2019, 2024, kayaknya jadi partai seputaran ibu kota aja nih. Kayaknya ya, kalau saya lihat kan tadi Mas Adi juga sempat nyinggung. Partai ibu kota atau partai serba iya? Iya aja deh gitu kan. Iya aja deh. Nah, Partai Partai Solidaritas Indonesia itu betul. PSI. Kenapa kok berkembangnya nggak secepat partai-partai baru lainnya kalau dilihat PSI ini? Padahal kan disokong kurang apa sekarang udah sama Kaisang dan udah munculin
nama Kaisang untuk di Pilgub DKI. Belum Sederhana lagi loh sebenarnya PSI itu, nggak jor-joran, nggak glamor. Enggak ya? Orang modalnya cuma baliho aja, cuman banyak. Kok nggak berkembang gitu Mas Adi kalau lihat? Kan sebenarnya PSI itu. pertarungan dari partai-partai baru seperti PSI itu pada struktur dan caleg, Bang. Memang sangat kelihatan jomplang ya struktur caleg-caleg PSI dibandingkan dengan partai yang sudah established lama. Jomplang. Yang muncul itu dan punya nama besar rata-rata hanya di Jakarta. Dulu ada Samara, hanya ada Grace, kemudian ada Valdo Maldini, kemudian ada Uki. Hanya itu aja. Atau Isana Bagasoka. Tapi Isana selebihnya di tempat lain nggak ada. Nggak ada. Kalau partai lain, jangankan Golkar, jangankan PDIP, jangankan Gerindra, sekelas PAN, kemudian sekelas misalnya Demokrat, itu punya nama besar semua. Dan itu terdistribusi secara merata di setiap provinsi. Jadi kalau PSI ingin besar di 2029, tentu jangan hanya mengepung ibu kota. Nah, tapi jangan gini, hanya kepung Jakarta, tapi kepunglah provinsi-provinsi lain yang saya kira setiap dapilnya itu minimal terisi 1 kursi. Karena pertarungan lolos ke Senayan itu kan soal bagaimana kerja caleg dan struktur. Hari ini PSI itu suaranya hampir 5 juta loh. Ini kan tinggal 2 juta lagi, Bang. Hari ini 5 juta. Kurang lebih sekitar 5 jutaan. Sama dengan suara Komeng di Jawa Barat. Nah ini fakta. Komeng kan 5 juta. Pak, 5 juta. Tapi kan suara Komeng tidak terdistribusi. Oh ke banyak iya, tempat. hanya di Jawa Nah, Barat. tapi gini Mas Betul. Adi, kalau misalnya PSI ini sukses nih nanti di Pilkada Jakarta, kan ada Mas Kaisang diusung. Apalagi Mas Adi bilang tadi lebih baik DKI 1 lah, Jakarta 1 lah, jangan Jakarta 2 gitu. Nah, kalau misalnya sukses lah dikatakan di Jakarta, apakah ini jadi investasi politik dan kekuatan PSI di Pilkada ini terresonansi di 2009 nggak? Kalau posisi 2029. ketua umum PSI itu hanya sebatas wakil, Pak, itu nggak ada resonansinya. Nggak bunyi lah ya. Nggak bunyi, Pak. Kurang apa nah? Kurang nendang gitu. Iya, Pak. iya. Kurang Balik nendang. lagi ya, DKI 1. Karena apapun posisi orang nomor 2 itu di mana-mana selalu tak enak, sering dilupakan oleh orang. Kalaupun toh diingat selalu berada di sangkar emas, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini untuk Mas Gibran maksudnya pesan ini. Oh enggak, ini ngomong Jakarta. Oh iya. Ini Mas Ogi ini terpengaruh ke Bang Mustaqim. Oh iya. Ini kan Mas Gibran jadi ntar lagi jadi wakil presidennya Ntar Pak lagi Prabowo. ya? Iya. Tanggal 20. Tanggal 20 Tanggal Oktober 20. dilantik. Bukan ini untuk adiknya. Kita ngomong Jakarta. Oh, Jakarta. Kita ingin mengatakan bahwa supaya ada faedah yang lebih besar bagi PSI khususnya di Jakarta secara umum, ya posisi nomor 1 jauh lebih realistis kok. Tapi PSI nggak bisa maju sendiri ya? Nggak bisa. Satu pun nggak ada yang bisa maju sendiri. Oh. Even PKS pun. Termasuk PKS, kurang PKS pun 3 kursi, 2 kursi ya? kurang 3 Betul. kursi. Tetap akan harus bekerja Kalau sama gitu koalisi. PSI sama siapa kira-kira? Ada yang mau dukung nggak? Ya bisa diatur Ya kalau di Jakarta PSI sama Kim lah. Oh. Ya kan lucu PSI ngomong adalah partai yang toleran, tapi minatnya sama Anies yang selalu dikatain nggak toleran. Udahlah, ini beda mazhab kan. Ya, janganlah sama Anies lah kira gitu Betul, selalu bilang PSI itu cari portofolio calon yang dinilai punya kerja sukses yang mantap. 5 tahun bagi PSI, Anies tuh nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, Pak. Tidur aja itu Anies kerjaannya. ya. Menurut PSI. Menurut PSI. Jadi nggak klop, makanya ketika Kaisang bilang ingin berduet sama Anies, bagi saya itu hore-hore aja. Lucu-lucuan aja, Pak. Nggak sesuai dengan platform digital Oh, iya, yang dimiliki oleh PSI. Anti toleransi, apalagi itu. Macam-macam lah. Anies nggak ada sama sekali masuk dalam. Tidak masuk dalam profil kandidatnya PSI. Betul. lah, gitu. Tapi gimana mau tidur aja 5 tahun Jakarta International Stadium. Itu menurut PSI, menurut PSI. Minimal menurut anggota DPRD PSI yang ada di DKI Jakarta, itu memang Jadi, statementnya begitu. Kalau ditanya kepada kawan-kawan PSI mungkin hari ini kira-kira skor nilai Anies 1 sampai 100, paling kasih 2 Pak itu, Pak. Karena yang diakui cuma 1, terintegrasinya moda transportasi Jakarta, Jaklingko, MRT dan ini seterusnya. sebetulnya kalau ini dimunculin terus, rasanya yang paling mendukung Kaisang di DKI 1 adalah Golkar. Karena kalau itu iya jadi solusi buat dia. Iya. Ridwan Kamil bisa Ridwan kembali ke Kamil Jawa bisa balik Barat. ke Jawa Barat ya. Tapi Betul. tidak disukai setidaknya oleh Partai Gerindra yang sudah punya jagoan. Sekarang Deddy Mulyadi kan gitu. Betul. Kalau pengalaman tempur di Jakarta, saya kira Gerindra itu punya Riza Patria ya, ketua DPD yang saya kira punya kontribusi besar ketika Anies sama Sandi maju saat itu. Berdarah-darah, berlumpur-lumpur, hujan-hujanan, panas-panasan. Dalam Pilgub Jakarta yang saat itu posisinya sebagai oposisi, melawan Ahok, petahana, dan disupport oleh sistem politik pemenang pemilu saat itu PDIP, Pak. Jadi kalau bicara tentang medan tempur Jakarta, ya Riza Patria sangat layak untuk diandalkan. Menurut saya yang melihat dari jauh ya, mantan wakil gubernur kurang apa? Tahu Jakarta seluk-beluknya.
cocok ini barang masuk sama Mas Kaisang. Tinggal pilih siapa nomor 1, siapa yang nomor 2 untuk kebutuhan Kim. Itu artinya apa? Karena per hari ini pun ya saya khawatir aja ada deadlock ya. Meski pasti ada sesuatu yang akan menjadi titik temu di antara Kim soal Ridwan Kamil ini. Tapi ingat, tanpa Ridwan Kamil di Jawa Barat belum tentu Kim menang juga. Itu yang saya sebut tadi, kekhawatiran partai-partai non-Kim. PKB kuat loh di Jawa Barat. Ya, sekarang kuat. PDIP kuat loh, PKS juga kuat. Nasdem apalagi di Jawa Barat kuat. Kalau 4 partai ini berkongsi melawan partai-partainya Kim, bisa lewat juga. Deddy Mulyadi ini yang per hari ini ya sebenarnya elektabilitasnya nggak kuat secara signifikan. Ingat loh, ini pilkada serentak nasional, 541 lebih. Iya. Orang itu terdistribusi pecahnya. Oke. Ya. Di Bukan hanya fokus pada satu wilayah, Bang. Dan dia bisa tidak hanya milih misalnya yang di Bandung, dia bisa milih provinsi, kota madya. Betul. Kalau pilkadanya nggak serentak, support sistemnya bisa dari manapun. Kayak pilkada Jakarta 2017. Yang dukung Anies itu bukan hanya orang Jakarta, Bang. Orang Madura aja datang ke sini. Orang Banten datang, orang Lampung datang, orang Palembang datang, ingin memenangkan Anies. Termasuk yang support Ahok, dari mana-mana datang di luar Jakarta. Support sistemnya datang dari berbagai tempat. Karena ini dianggap jadi battleground pertarungan. Begitu banyak kepentingan. Nah ini pilkada serentak, Pak. Bagaimana mungkin orang Madura, orang Banten mau ke Jakarta bantuin? Di daerahnya juga ada pilkada, Pak. Memang agak susah ya. Satu sisi kita bicara fokus ke memenangkan dengan tadi strategi-strategi bahwa di daerah itu punya kekhasan tersendiri. Tapi satu sisi ada kebutuhan besar bahwa yaitu tadi kalau kita sebut ada hidden agenda bahwa ya sebetulnya kalau Anies sampai dapat panggung 5 tahun itu membahayakan 2029 gitu. Dan 2029 tebakan kita yang setidaknya yang tersedia kan ya adalah seorang Gibran. Artinya satu. Yang kedua ya tidak mau lagi. Itu juga kenapa PDI Perjuangan yang tidak pernah ada historis dengan seorang Anies Baswedan. Tiba-tiba seorang Puan mengatakan, meskipun masih kelakar ya kategorinya. Tapi juga tiba-tiba boleh juga. Dan dijawab juga, menarik juga PDI Perjuangan gitu. Nah itu kalau memang betul artinya kan hanya bicara soal pokoknya asal bukan calonnya dari kubunya Jokowi. Menurut PDI Perjuangan kebetulan tersedia Anies. Tetapi dalam konteks prosesnya kan kita akan bisa melihat begini. Ini masyarakat artinya namanya pemilih ya itu hanya pokoknya kamu nanti November datang berbondong-bondong tersedianya ini yang oleh elit sudah ditentukan. Dan mereka nggak pernah tahu bahwa penentuan calon-calon di daerah itu sangat tergantung dengan kebutuhan kursi. Begitu kan hari ini? Betul. Jadi politik kita dalam banyak hal itu seperti fans club. Fans club betul. Kemana elit yang kemudian mereka idolakan, calon yang mereka suka itu berlabuh dan menentukan politiknya. Sepanjang itu juga dia akan sami'na wa ta'na, tegak lurus. Bisa dibayangkan. Coba, dulu saya adalah orang yang selalu mengatakan Anies dan PKB nggak mungkin nyatu. Ini cingkrang sama sarungan nggak mungkin ketemu. Terjebak cinta satu malam jadi ini barang sama untung. PKB naik, Nasdem naik, PKS naik. Dapat kotel efek ya. Itu apa? Kalau politik kita nggak fans club, bubar jalan ini barang. Jadi kalau at the end of the day-nya PDIP berkongsi dengan Anies, itu semua saya kira tegak lurus. Pendukung Anies akan semakin militan, pendukung PDIP juga akan semakin militan. Bagus di permukaan. Apa yang menyatukan mereka? Melawan Jokowi atau apa? 2, melawan Jokowi. Yang ketiga, ini soal historical yang menurut saya sama. Sama-sama merasa diperlakukan tidak adil dalam Pilpres 2024. Oh, bertemulah 1 dan 3 gitu ya? Iya. Menarik dong kalau emang itu Kalau mau bacaannya. ditambahkan apa yang terjadi pada PDIP, terjadi pada Anies jauh-jauh hari sebelumnya. Karena Anies itu dianggap sebagai sosok yang sangat berhadap-hadapan dengan Jokowi. PDIP berhadap-hadapan dengan Jokowi Pilpres kali ini aja. Anies sudah jauh-jauh hari. Jadi 2 variabel ini saling bersenyawa. Sama-sama non Jokowi, lawan dari Jokowi, dan sama-sama merasa dizolimi saat Pilpres 2024. Bertemu ini barang. Itu yang menyatukan. Makanya ketika Anies dibully, banyak juga tuh pendukung-pendukung PDIP membela dalam banyak hal. Ketika kubu PDIP juga banyak dibully, pendukung Anies banyak juga tuh yang membela. Minimal itu di medsos. Mereka ini seakan-akan sudah mulai mencari kongsi-kongsi baru untuk melawan arus besar yang namanya arus besarnya Pak Jokowi. Mungkin saja ya orang-orang yang sekarang orang PD Perjuangan atau pendukung PD Perjuangan yang tanpa diminta atau secara natural dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi dukungan kepada Anies adalah
bagian dari pelampiasan sakit hati mereka di pemilu kemarin karena iya kan? Sehingga saya salurkan aja nih ke Mungkin bagian dari pelampiasan, tapi mungkin juga dari bacaan-bacaan realitas politik ya. Karena nama-nama kader PDIP yang akan dipertarungkan di Jakarta itu kan agak susah jika apple to apple dengan Anies Baswedan. Tidak apple to apple juga dengan Ridwan Kamil. Tapi kalau mau ke Ridwan Kamil, ada variabel Pak Jokowi di situ, ada Kaisang di situ yang sepertinya agak mustahil untuk nyeberang ke sana. Jadi seakan-akan gemboknya itu tak bisa dibuka oleh PDIP untuk menjadi bagian di dalamnya. Nah, tapi kalau bergabung dengan Anies, kesempatan itu ada. Ya Anies okelah mungkin masa lalunya bisa dilupakan begitu saja, hanya soal politik identitas, soal penistaan agama. Karena ada kesamaan kepentingan dan sangat mungkin bahwa PDIP menawarkan kader mereka untuk jadi wakil Anies. Ini titik temu yang saling bersinggungan. Antara soal bagaimana melawan kekuatan politiknya Jokowi dan para pendukungnya, plus ini menyatukan begitu banyak orang-orang yang selama ini ya selalu berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi dan pada setting bersamaan kepentingan politiknya sama. Siapa Butuh wakilnya? calon pendamping. Wakilnya Anies dari PDIP. Kan sudah mulai ada yang sebut kan? Siapa? Siapalah kira-kira begitu. Oh, Risma. Siapa yang Risma tersedia? kayaknya belum. Nggak mau ya? Tapi ada sudah Nggak pas. nama yang mulai disebutkan Yang ya. muda itu ada kader mudanya mereka itu. Apa juga Charles? Ya, Charles Karena Honoris dia yang mulai. dapilnya di di Jakarta. Tapi menariknya begini, pernyataan Ganjar soal kalau memang nggak bisa jangan dipaksain itu menurut saya itu adalah warna lain soal bagaimana kita memotret suasana politik di PDIP lah secara umum. Sepertinya Ganjar juga cukup meyakini bahwa ketika PDIP menyatakan tertarik untuk bekerja sama dengan Anies, itu bukan automatically membuat semua orang di PDIP akan setuju. Persis. Itu pernyataan Ganjar itu adalah menjadi penegas bahwa luka politik 2017 itu nggak bisa dihilangkan begitu saja. Apapun judulnya, Ahok itu kalah karena soal isu politik identitas, isu Dan agama. saat itu berhadapan dengan seorang Berhadapan Anies. dengan salah satu kader terbaik mereka, Ahok, dan bahkan harus berurusan dengan hukum Ahok. Dan itu nggak gampang untuk bisa dilupakan. Jadi pernyataan Ganjar dalam konteks itu menurut saya relevan. Tidak semua orang PDIP ahlan wa sahlan dan welcome ketika mau kerjasama dengan Anies. Kan itu yang kemudian membuat saya, sekelas Ganjar mantan presiden, sekalipun bukan pengurus DPP, kalau tak cocok jangan dipaksakan. Itu kan ada intensi seakan-akan untuk Jakarta, ya udahlah sama Anies aja. Ganjar seperti menyuarakan suara lain di internal PDI Perjuangan. Ya. Sepertinya. Ingat loh, jangan kena euforia. Kita ingat 2017 pernah luka-luka Tapi memang untuk konteks Jakarta ini belakangan santer isunya memang terbelah katanya PDI di PD Perjuangan terhadap Anies ya. terhadap Anies. Dan meskipun memang belum ada sikap resmi sih ya. Iya. Tapi yang menarik ya, aneh ya. Kan kalau 2017 orang bilang battleground-nya itu adalah di DKI, pilkada yang paling seksi. Saat itu statusnya ibu kota negara. Hari ini Ya. dari sisi Jokowi juga masih ada kebutuhan dengan Jakarta. Satu sisi dia juga sedang memastikan bahwa IKN sebagai ibu kota negara di sana. Kata Pak Bambang, yang lain pada maju pengen jadi gubernur, saya mundur kok dari IKN. Itu kan artinya apa sih yang dicari dari Jakarta? Jakarta ini masih jadi magnet. sekoci kalau IKN gagal atau gimana ya? Enggak, Jakarta ini kan epicentrum segala peradaban. Peradaban ekonomi, peradaban politik, Oke. peradaban media, Oke. peradaban pendidikan, dan seterusnya. Jangan bayangkan IKN sekalipun sudah pindah, ini simsalabim dalam semalam akan menjadi langsung. mercusuar. Nggak bisa. Dan bisa dicek di negara-negara lain yang pindah ibu kota, ada yang sukses, tapi butuh puluhan tahun untuk establish. Dan bahkan ada yang sangat ironis, itu ibu kotanya pindah bukan malah lebih baik, lebih hancur, Pak. Ibu kota Nigeria kalau tidak keliru gitu kan. Itu kan juga ibu kota yang cukup sepi. Kering kerontang dan nggak ada apa-apanya. Jadi jangan dibayangkan setelah IKN pindah, eksposur kehidupan Oh langsung pindah ke sana? enggak bisa. Membangun ekosistem, membangun peradaban, membangun kehidupan itu bukan sekali jadi. Per hari ini misalnya, ketika para ASN itu dikaitkan untuk pindah ke IKN, itu nggak ada yang happy, Bang. Bahkan harus dikasih angin surga. Kalau ingin naik jabatan pindah ke IKN, akan dikasih insentif. Ini kan maksa sebenarnya. Maksa secara halus, dikasih insentif dan kemudian ada tambahan-tambahan pendapatan. Artinya apa? Kalau memang IKN itu perspektif untuk jangka beberapa puluh tahun ke depan, apalagi ada insentif. Nggak ada insentif orang mau pindah, Bang. Kan itu aja judulnya. Kan banyak orang yang agak sedikit khawatir pindah ke IKN itu, ke sana mau ngapain?
pusat peradaban nggak ada, mall aja nggak ada, kafe nggak ada, tempat Jadi main futsal Jakarta juga nggak secara ada. politik magnitudenya masih paling besar. Karena ekosistem itu nggak gampang. Abang misalnya tinggal di Ciputat, mau tinggal ke Bekasi aja nggak mau, karena harus meninggalkan ekosistem yang ramai ke tempat yang tidak ramai. Zona nyaman. Ya? Zona nyaman ke tempat yang nggak nyaman. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan, kalaupun toh IKN kemudian ini running ya di bawah Prabowo dan Gibran, saya nggak terlampau yakin kok orang akan segera berbondong-bondong pindah ke sana. Mungkin ada yang cukup berani spekulasi tinggal di situ, tapi ya hanya karena paksaan tanggung jawab sebagai abdi negara. Dan Tapi itu terbukti. Seorang anak presiden pun yang ketua umum PSI, Partai Anak Muda, lebih tertarik maju di Jakarta. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan.